Assalamualaikum Bu Tuti, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, kabar saya baik luar biasa Ibu. Alhamdulillah Ibu. Saya juga senang mendengarnya ya, semuanya sehat-sehat. Hari ini kita akan berdiskusi sebentar ya Bu ya, minta waktunya. Kita akan berdiskusi tentang rencana pembelajaran matematika yang sudah Ibu siapkan. Bisa dijelaskan Bu, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Baik Ibu, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran saya pada hari ini nanti adalah agar siswa itu dapat menjelaskan fungsi meteran Bu. Terus dengan menggunakan meteran untuk mengukur benda panjang, serta nanti siswa membandingkan hasil pengukuran melalui kerja kelompok Ibu. Ya, sangat baik sekali ya Bu ya, tujuannya jelas dan juga operasional. Nah, strategi apa ya Bu yang nanti akan Ibu gunakan untuk mencapainya? Strategi yang akan saya gunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu saya nanti akan menggunakan strategi inquiry sederhana Bu. Yang pertama, nanti siswa menebak panjang benda. Kemudian nanti mereka mencoba mengukur dengan meteran. Kemudian membandingkan hasil antara kelompok dan akhirnya sebelum merefleksikan nanti anak-anak maju Bu, mempresentasikan setiap kelompoknya, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya nanti di depan kelas. Setelah itu merefleksikan ketepatan pengukuran. Demikian Bu. Itu menarik sekali ya Bu ya. Saya bayangkan, anak-anak pasti akan aktif, anak-anak pasti ramai di kelas, tapi ramainya yang positif ya Bu ya. Itu harapannya Bu. Nah, coba media apa sih yang Ibu sudah siapkan untuk mendukung pembelajarannya Ibu? Baik, media yang telah saya siapkan nanti untuk mendukung pembelajaran saya di kelas seperti meteran, penggaris, serta benda-benda di kelas seperti meja, papan tulis, dan juga pintu Bu. Oh, jadi anak-anak itu nanti bisa mengamati ya Bu ya. Misalnya penggarisnya anak-anak juga, benda-benda yang di kelas juga itu bisa jadi media ya Bu ya. Jadi kita atau Ibu itu bisa mengaitkan dengan kehidupan anak-anak kesehariannya. Nah, bagaimana nih dengan asesmennya? Baik Ibu, saya akan menjelaskan nanti bagaimana sih asesmen yang akan dilakukan saya nanti di kelas. Saya akan menilai melalui pengamatan saat siswa mengukur dalam kerja kelompoknya, kemudian dalam hasil lembar kerja. Setelah itu bagaimana mempresentasikannya, kemudian merefleksikan siswa tentang ketepatan pengukuran. Baik Bu. Jadi saat observasi nih, apa yang perlu saya fokuskan dalam pengamatannya? Ya, mohon bantuannya nih Bu. Nanti saya minta Ibu untuk memperhatikan terutama kegiatan siswa saat diskusi kelompok Ibu. Siap Bu. Dalam diskusi kelompok tersebut, apakah siswa itu benar-benar aktif dalam kelompoknya? Kemudian dalam menggunakan meteran, dalam mengukur benda dan dengan tepat, apakah nanti siswa itu aktif dalam kelompoknya atau pasif dalam kelompoknya? Mohon dibimbing Ibu. Dengan senang hati Bu. Dan nanti saya akan fokus observasi ya, observasi pada bagian bagaimana siswa menggunakan meteran untuk mengukur benda yang dengan tepat, serta keaktifan anak-anak dalam kelompoknya. Setuju Bu Tuti? Setuju Bu. Terima kasih Ibu atas bimbingannya dan semoga nanti di kegiatan observasi sesuai dengan apa yang saya harapkan Ibu. Nah, terima kasih juga atas bimbingan Ibu dalam kegiatan praobservasi ini. Harapan saya sih nanti pembelajarannya sesuai dengan apa yang saya harapkan, bisa lancar dan tak ada hambatan apapun. Anak aktif,
pembelajarannya juga semakin meningkat Ibu. Terima kasih Ibu. Amin, semoga lancar Ibu. Amin. Semangat. Tetap semangat. Putri. Waalaikumsalam. Iya, nih bagaimana perasaannya Bu? Tadi kan sudah melakukan pembelajaran ya, dan sudah saya amati, sudah saya observasi. Perasaannya bagaimana Bu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Perasaan saya senang dan juga lega Ibu. Deg-degan betul Bu? Deg-degan sih, ya ada sih deg-degan, tapi ya karena sudah biasa diobservasi ya akhirnya ya sudah berjalan seperti biasa Ibu. Alhamdulillah saya merasa senang karena siswa sudah terlihat antusias Ibu. Meskipun ya ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kerja kelompok, masih bingung bagaimana membaca skala meteran. Iya, bagus ya Bu ya. Jadi saya tadi melihat siswa juga sangat aktif di kelas. Nah, menurut Ibu nih, apa sih yang paling berhasil dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi? Menurut saya ya Bu, yang sudah berhasil itu siswa merasa bersemangat mengukur benda, dan mereka itu bisa membandingkan hasil pengukuran dengan kelompok lain dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi di situ ada kolaborasi juga ya Bu ya, betul. di dalam kelompoknya. Bagus sekali. Nah, setelah tadi mengamati di dalam diskusi anak, tantangan apa sih Bu yang sudah Ibu temui di sana? Tadi di pembelajaran, tantangan yang saya temui itu sebagian siswa itu masih ada yang mengalami kesulitan dalam membaca angka di meteran Ibu, dan ada juga kelompok yang hasilnya berbeda karena meteran tidak ditempelkan lurus. Kemudian juga ada beberapa anggota kelompok yang kurang aktif Bu. Oh gitu. Tapi sebagian besar sih sudah aktif, tapi cuman ada beberapa kelompok yang kurang aktif. Mungkin ini karena belum menguasai materi atau belum memahami gitu. Iya, jadi saya juga mencatat hal-hal itu ya Bu ya. Anak-anak ada yang masih belum bisa, ada anak yang sudah menguasai sehingga tadi bisa menjadi mentor sebaya. Nah, menurut Ibu, apa sih ide perbaikan untuk pertemuan pembelajaran berikutnya Bu? Baik Ibu, untuk perbaikan saya dalam pembelajaran berikutnya, nanti saya bisa memberikan latihan-latihan yang lebih nih Bu dalam membaca skala meteran lebih dulu, seperti itu. Lalu menyiapkan panduan visual sederhana agar siswa itu lebih memahami materi yang saya sajikan di kelas itu. Itu ide yang sangat menarik nih Bu. Pasti anak-anak antusias ya, anak-anak juga lebih tertarik untuk pelajaran matematika. Nah, saya juga menyarankan Ibu menambahkan ya adanya permainan tebak panjang benda ya sebelum praktik. Nah, agar siswa itu lebih tertantang Bu, juga termotivasi agar konsep matematikanya juga mereka dapatkan dengan lebih baik lagi. Wah, terima kasih Ibu atas saran, atas masukannya, dan saya mohon bimbingan Ibu biar pembelajaran saya nanti di kelas itu lebih baik lagi dari pembelajaran saya yang sebelumnya. Mohon bimbingannya Ibu. Jadi sama-sama ya Bu Tuti. Secara keseluruhan pembelajaran Bu Tuti itu sudah sangat baik sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu siswa memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Nah, tinggal memperkuat keterampilan membaca alat ukur. Nah, saya ingin tahu Bu, pelatihan apa sih yang Ibu butuhkan untuk pembelajaran mendalam? Baik Ibu, pelatihan yang saya butuhkan untuk pembelajaran mendalam yaitu pelatihan menggunakan metode inquiry Bu. Dalam pembelajaran matematika di SD. Nah, agar siswa ini lebih aktif dalam menemukan konsep sendiri, dan juga workshop Bu. Nah, asesmen autentik untuk menilai keterampilan praktis siswa seperti mengukur, membaca skala, mencatat data secara tepat, seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Bu Tuti. Saya
lihat komitmen Ibu yang kuat, luar biasa. Kita lanjutkan evaluasi minggu depan, Ibu. Ibu siap. Bimbingannya Ibu ya. Jadi ini saya bacakan umpan baliknya ya Bu ya. Tadi saya sudah melaksanakan observasi di kelas Ibu dan anak-anak juga terlihat antusias, terlihat anak-anak senang sekali bisa menikmati pembelajaran matematika yang biasanya matematika itu katanya sulit, menakutkan, tetapi dengan media yang Ibu lakukan, dengan strategi yang Ibu lakukan, mereka menjadi sangat tertarik dan antusias. Aktivitas diskusi mereka juga luar biasa. Jadi sekarang saya akan mengumpan balik ya dari observasi yang sudah saya lakukan di kelas Ibu, bahwa hasil pengamatan saya, siswa terlihat sangat antusias saat mengukur benda dengan meteran. Aktivitas kolaboratif antar kelompok juga sudah berjalan baik. Namun saya masih mencatat ya, ada beberapa siswa yang kesulitan membaca skala meteran dengan tepat, sehingga hasil pengukuran antar kelompok berbeda-beda. Saran saya ya Bu ya, sebelum praktik pengukuran, Ibu bisa memberikan contoh cara membaca angka di meteran secara perlahan menggunakan alat peraga yang diperbesar atau kartu skala. Selain itu bisa ditambahkan kegiatan permainan tebak panjang benda agar siswa lebih tertantang, sekaligus melatih keterampilan membaca meteran dengan benar. Dengan cara ini, siswa akan lebih percaya diri dan hasil pengukurannya juga bisa lebih akurat. Oke, kados niku umpan baliknya ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Terus apa lagi Bu? Barangkali ada masukan lagi Ibu? Iya, jadi kita bisa refleksikan bersama apa sih pelajaran utama yang kita sudah peroleh dari simulasi ini Bapak Ibu ya, bahwa saya belajar supervisi akademik bukan sekedar menilai, tetapi juga mendampingi guru agar pembelajaran menjadi lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan. Dengan diskusi pra dan pasca observasi, guru bisa lebih menyadari kekuatan dan tantangan dalam pembelajaran, lalu bisa menemukan ide perbaikan. Ya, itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan observasi dan pasca observasi di lain waktu dengan lebih baik hasilnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.